welcome back to my YouTube channel, Asra Valora Channel. Buat kalian yang baru bergabung, silahkan tekan tombol like, comment, share, dan subscribe supaya channel ini bisa bermanfaat bagi semua orang. Dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19 dengan menerapkan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker, dan laksanakan vaksin buat kamu yang sudah memenuhi syarat. Gunakan fasilitas pemerintah yang ada, karena kalau bukan kita yang menekan laju penyebaran COVID-19, siapa lagi? Oke guys, jadi sesuai judul, kita akan membahas kumpulan-kumpulan tweet paling lucu, paling kacau, paling parah, pokoknya paling. Mungkin tweet ini nanti bisa bikin kita ngakak, bikin kita kayak what the, pokoknya berbagai reaksi yang kita tunjukkan. Dan gue juga punya aturan mainnya di sini. Setiap tweet yang gue baca, gue akan mengoleskan eyeshadow hitam sesuai tingkat kepalingan si tweet ini. Oke guys, kita langsung ke tweet pertama. By the way, semua data udah gue jaga dan gue blur demi kenyamanan dan keamanan bersama. Tweet pertama, guru gue kehilangan uang dan HP. Kemungkinan 2 temen gue pelakunya. Akhirnya mereka disuruh sumpah pocong. Karena tetap berbohong karena disumpah, kedua temen gue jadi gila sampai 4 tahun dari semenjak kejadian. Nih guys, jangan suka main-main sama sumpah kayak ginian ya. Lihat akibatnya tuh. Oke, next. Skandal sekolah. Dulu ada anak SD di sekolah gue gegayaan malak-malak temen SD-nya bermodal gunting kuku. Pilih duit apa nyawa? Ada yang takut ngasih duit dah. Setelah pulang sekolah ternyata disidang suruh minta maaf. Dan pelakunya itu saya. Goblok banget zaman SD. Plot twist sekali Anda. Pakai gunting kuku di... Oke, next. Lagi ngegambar Yesus buat kenaikan Isa Al-Masih, terus tiba-tiba kepergok sama mama. Abis itu diem-diem pas aku tidur dibacain Al-Fatihah sama ayat kursi. Sambil usap-usap kepalaku, dikira murtad. Terus kalau misalnya orang Kristen gambar ketupat, itu tiba-tiba muslim gitu. Lupa ngoles eyeshadow. Astagfirullahaladzim. Oke guys, tadi tweet pertama itu cukup seram ya. Jadi gue bakal ngolesin 3 layer eyeshadow hitam. Tuh, 2, 3. Tuh, 2, 3. Yang kedua ini lucu lah ya, jadi 1 layer aja. Mata gue hitam semua. Yang ketiga ini cukup sangat lucu, jadi 2 layer. Oke guys, gue pegang aja brushnya supaya gue nggak lupa. Oke, next. Masih terkait skandal sekolah. Gak tahu skandal apa bukan. Ada adik kelas ngaku mau bunuh diri gara-gara tekanan gitu. Depresi gara-gara sekolah. Akhirnya dia nelpon 911. Yang belum tahu 911 atau 911 itu adalah kepolisian Amerika Serikat. Ditanggepin tapi akhirnya dimatiin sama tuh anak. Dari pihak 911-nya nganggep serius. Akhirnya dilacak deh posisinya, takut tuh anak bunuh diri beneran. Pas dilacak ternyata lokasinya di Indonesia. Dicari deh identitasnya. Pihak 911 menghubungi kedutaan Indo, suruh diurus, takutnya emang ada apa-apa di sekolah sampai tuh anak mau bunuh diri. Akhirnya kedutaan ngurus pakai bawa polisi gitu, suruh diusut. Dihubungilah guru-guru, terus pada kaget. Ada polisi gitu datang ke pihak sekolah, shock banget anjir, padahal sekolah gue nggak kenapa-napa waktu itu. Akhirnya tuh anak ditanyain ada masalah apa di sekolah, alasan sampai nelpon 911 apa dan lain-lain. Jawabannya cuma iseng, terinspirasi dari serial Netflix 13 Reasons Why. Alah.
Netflix nyusahin satu sekolah. Fix ini sih 3 layer sih, 3 layer eyeshadow gila. Oke, next. Ini kisah horor. Kalau ditanya kisah horor banyak sih, cuman yang paling berkesan tuh pas SMA kelas 11. Jadi gue emang sering banget pulang akhiran sambil cerita sama teman-teman gue perihal mereka ini hal-hal goib. Karena gue juga bisa lihat. Oke. Dan hari itu gue bahas mereka yang ada di kelas gue. Nggak sengaja gue lihat dia yang ada di langit-langit pojokan kelas. Rambut panjang, kuku panjang, lagi ngerayap. Mana mukanya hancur sebelah. Aduh, malam nih merinding. Walaupun ya nggak kaget sih, ternyata dianya lagi ngeliatin gue dan mata kita ketemu. Lah terus pas mau pulang ada temen gue nyamperin tapi nggak mau lihat gue dan lari ke bawah. Dia juga bisa lihat. Dia bilang muka gue kayak nenek-nenek. Lah bingung dong, ternyata dia gendong ke gue. Digendong guys, digendong. Sampai ke asrama, sampai bawa teman-temannya. Sampai temen asrama panik. 2 hari gue gendong dia dan tiba-tiba dia hilang setelah gue sore-sore jengukin adik yang pas itu lagi baca Quran sama temen-temennya. Karena adik gue semi pondok itu. Gila. Padahal ini baru jam 9 tapi merinding cok. Ini 4 layer sih menurut gue. It's so creepy. Ntar mata-mata gue hitam begini. Muncul dia, gak canda. Oke, next. Ini terkait pengalaman waktu kelulusan SBMPTN. Sebelum cek kelulusan SBMPTN, udah cari tempat aman buat sujud yang sepi gitu. Soalnya buka di wifi.id. Kepedean banget bakal diterima. Akhirnya keterima, langsung sujud, ternyata tanahnya basah banget. Orang-orang sekitar, wih mbaknya sujud coy, pasti keterima tuh. Di mana ya? Gila-gila sujud gak kotor. Seketika gak mau bangun. Gak usah bangun mbak, tanggung. Mbaknya beguling tanah basah. Beguling tanah basah. Ditanya orang kenapa mbak beguling-guling, jawab aja. Disuruh kakak pramuka. Itu mbak, canda pramuka. Oke guys, ini cukup terharu ya ini, mengharukan, jadi 2 layer aja. 1, 2. Mata gue sudah cukup hitam dan sepertinya kumpulan tweet kali ini sampai sini saja. Mohon maaf bila banyak kekurangan karena saya masih belajar. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Semoga kita bisa ketemu di kumpulan-kumpulan hal-hal lucu lainnya, part 2, part 3, dan thank you, goodbye.